Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 2214020005 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Qawaid al-Asasiyah. Materi yang pertama yaitu al-kalimah yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Isim huwa madalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin bizamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan makna tertentu tanpa disertai keterangan waktu tertentu. Tandanya yang pertama yaitu didahului oleh huruf khafat atau huruf jar yang berfungsi sebagai mengkasrahkan isim setelahnya, seperti fil fasli. Yang kedua yaitu tanwin. Yang ketiga didahului oleh alif lam. Yang keempat didahului oleh huruf qasam. Huruf qasam adalah huruf sumpah, yaitu waw, ba, dan ta. Yang selanjutnya yaitu huruf nida. Huruf nida adalah huruf yang digunakan untuk memanggil seperti ya, dian. Yang selanjutnya yaitu isnad. Isnad adalah penyandaran. Contohnya, al-kitabu mufidun. Al-kitabu merupakan isim. Yang kedua yaitu fi'il. Fi'il huwa madalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bizamanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna disertai keterangan waktu tertentu. Fi'il ada 3. Yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi menunjukkan masa lampau. Tanda-tandanya yang pertama, qad. Qad pada fi'il madi artinya sungguh. Contohnya, qad qoma. Yang kedua yaitu ta ta'nis. Contohnya, fatahat. Yang ketiga yaitu ta fa'il. Contohnya, kata betu. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan masa sekarang. Tandanya yang pertama, qad. Qad pada fi'il mudhari' artinya terkadang-kadang. Contohnya, qad yazhabu. Yang kedua yaitu sin. Sin pada artinya menunjukkan waktu yang dekat. Contohnya, sata'lamun. Sedangkan saufa menunjukkan waktu yang jauh. Contohnya, saufa ta'lamun. Yang ketiga yaitu fi'il amar. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Tanda umumnya yaitu sukun. Contohnya, uktub. Yang ketiga yaitu harfun. Harfun huwa madalla ala ma'nan fi nafsihi. Huruf adalah kata yang tidak memiliki makna yang jelas kecuali bersambung dengan kata yang lain. Huruf terbagi 3. Yang pertama, mukhtas bil isim, yaitu huruf yang khusus masuk kepada isim, yaitu huruf jar dan huruf nida serta huruf qasam. Yang kedua, mukhtas bil fi'il, yaitu huruf yang khusus masuk kepada fi'il. Terdapat 2. Yang pertama, huruf nasab. Huruf nasab adalah huruf yang menasabkan atau memfathahkan fi'il setelahnya. Contoh hurufnya yaitu an dan lan. Contohnya, ayyazhaba. Sedangkan huruf jazam adalah huruf yang mensukunkan fi'il setelahnya. Contoh huruf jazam adalah lam dan lamma. Contohnya, lam yazhab. Yang ketiga yaitu mushtarak bil isim wal fi'il, yaitu masuk kepada isim dan fi'il. Contohnya, huruf ataf, yaitu huruf penghubung. Contohnya, waw. Dan huruf istifham, yaitu huruf yang digunakan untuk bertanya, seperti aina. Contoh isim, fi'il, dan huruf dalam kalimat yang pertama, rozak yazhabu ilal madrasah. Rozak adalah isim karena merupakan kata benda, sedangkan yazhabu merupakan fi'il mudhari' karena ada huruf mudhara'ah. Ila adalah huruf, yaitu huruf jar, sedangkan al-madrasah adalah isim karena terletak setelah huruf jar. Contoh yang kedua yaitu huwa yadrusu ma'a asdiqai.
Huwa adalah isim karena merupakan isim dhamir. Yadrusu adalah fi'il mudhari' karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Ma'a adalah huruf, sedangkan asdiqai adalah isim. Materi yang kedua yaitu tarkib isnadi dan wasfi. Tarkib isnadi huwa al-hukmu bi syai'in ala syai'in, yang berarti penyandaran hukum dari satu kata ke kata yang lain. Tarkib isnadi terdiri dari dua, yaitu musnad dan musnadu ilaih. Musnad adalah yang dihukumi, sedangkan musnadu ilaih adalah yang menghukumi. Tarkib ini disebut juga dengan jumlah. Contohnya adalah qala Muhammadun. Qala adalah musnad yang berposisi sebagai fi'il, sedangkan Muhammadun adalah musnadu ilaih yang berposisi sebagai fa'il. Yang kedua yaitu nusira Ahmadun. Nusira adalah musnad yang berposisi sebagai fi'il, sedangkan Ahmadun adalah musnadu ilaih yang berposisi sebagai naibul fa'il. Contoh yang ketiga yaitu Ali qaimun. Ali adalah musnad yang berposisi sebagai mubtada, sedangkan qaimun adalah musnadu ilaih yang berposisi sebagai khabar. Yang kedua adalah tarkibul wasfi. Tarkibul wasfi huwa lafzun yadullu ala sifah isim qablahu. Lafaz yang menunjukkan sifat yang mensifati isim sebelumnya, terdiri dari sifah wa mausuf. Mausuf adalah isim yang disifati. Tarkib wasfi dihukumi mutabaqah atau sesuai. Yang pertama dari segi ta'nis wa tazkir, yaitu muzakkar atau muannasnya. Contohnya al-masjidu al-kabiru. Al-masjidu al-kabiru bentuknya adalah muzakkar. Yang kedua yaitu ta'rif wa tankir, yaitu dari segi ma'rifah atau nakirahnya. Contohnya tabiban ma'rufan. Tabiban ma'rufan adalah contoh dari nakirah. Yang ketiga adalah dari segi harokat. Contohnya talibun nasyitun. Talibun nasyitun harokatnya adalah dhammah. Dan jika mausufnya berbentuk ghairu akil, maka sifatnya berbentuk mufrad muannas. Contohnya al-a'malu as-sayyi'atu. As-sayyi'atu adalah sifat yang berbentuk mufrad muannas. Materi yang ketiga yaitu tarkibul idhofi wa tarkibul adadi. Yang pertama yaitu tarkibul idhofi. Tatakawwanu minal mudhaf wa mudhafun ilaih, yaitu yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf huwa isim musibu ila isim ba'dahu, yaitu isim yang disandarkan kepada isim setelahnya. Sedangkan mudhafun ilaih huwa isim ya'ti ba'da mudhaf, yaitu isim yang terletak setelah mudhaf. Ketentuannya yang pertama yaitu jika mudhaf ada alif lam maka dihilangkan. Contohnya al-kitabul lughati. Al-kitabul lughati alif lamnya dihilangkan, menjadi kitabul lughati. Sedangkan mudhafun ilaih majrurun abadan. Yang kedua, jika mudhafnya terdapat tanwin, maka tanwinnya dihilangkan. Yang ketiga, jika mudhafnya berbentuk musanna atau jamak, maka nunnya dihilangkan. Contohnya, madrusunal lughati. Nunnya dihilangkan menjadi madrusul lughati. Madrusu adalah mudhaf, sedangkan al-lughati adalah mudhafun ilaih. Yang kedua yaitu tarkibul adadi. Tatakawwanu minal adad wal ma'dud, yaitu susunan kata yang terdiri dari bilangan dan yang dibilangi. Adad adalah bilangan, sedangkan ma'dud adalah yang dibilangi. Ketentuannya yang pertama yaitu bilangan dari 1 sampai 2, yaitu mutabaqah antara muannas atau muzakkarnya. Contohnya qalamun wahidun. Qalamun wahidun adalah muzakkar, sedangkan majallatani ithnatani adalah contoh dari muannas. Yang kedua adalah bilangan dari 3 sampai 10. Ketentuannya yaitu ma'dudnya harus berbentuk jamak dan harokatnya seperti idhofah. Jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muannas, dan jika ma'dudnya muannas, maka adatnya muzakkar. Contohnya
asyrata aqlamin, asyara majallatin. Yang ketiga yaitu bilangan dari 11 sampai 19. Ketentuannya yaitu muzakkar ditambah muzakkar mansub. Contohnya ahada asyara qalaman. Ahada asyara adalah adad sedangkan qalaman adalah ma'dud. Contoh yang kedua yaitu muannas tambah muannas mansub. Contohnya ihda asyarata majallatan. Yang keempat adalah bilangan dari 20 sampai 90. Maka ma'dudnya berupa mufrad mansub yang dibaca nasab. Contohnya yaitu muannas tambah muzakkar mansub. Contohnya sittata asyara qalaman. Contoh muzakkar tambah muannas mansub adalah arba'a asyarata majallatan. Ketentuan yang kelima yaitu bilangan dari 21 sampai 29 atau 31 sampai 39 atau 91 sampai 99. Maka contohnya yang muzakkar salasata wa ishruna qalaman, yang muannas khamsa wa ishruna kurrasatan. Yang keenam yaitu bilangan dari 101 sampai 110 atau 901 sampai 990. Contohnya mi'ata qalaman, mi'ata majallatan. Materi yang keempat yaitu alamatur raf'i, tanda-tanda rofa. Ada 4. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, yang keempat nun. Dhammah ada 4. Yang pertama isim mufrad. Contohnya qara'al waladu al-Qur'ana. Al-waladu adalah isim mufrad yang tandanya adalah dhammah. Yang kedua jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Contohnya ja'at tullabu fil madrasah. At-tullabu adalah jamak taksir. Yang ketiga yaitu jamak muannas salim. Contohnya al-muslimatu sholihatu. Yang keempat yaitu fi'il mudhari'. Contohnya tazhabu faizah ilal madrasah. Tanda rofa yang kedua yaitu waw. Yang pertama jamak muzakkar salim. Contohnya al-mu'minuna sholihuna. Yang kedua yaitu asmaul khamsah. Contohnya jaa abuka, yang tandanya adalah waw. Yang ketiga yaitu alif, yaitu isim tasniyah. Contohnya Ahmad wa Hasan tolibani. Tolibani adalah contoh dari isim tasniyah yang tandanya adalah alif. Yang tanda rofa yang keempat yaitu nun, yaitu fi'il mudhari' atau af'alul khamsah. Contohnya at-tullabu yashrabuna al-ma'. Yashrabuna adalah fi'il mudhari' atau af'alul khamsah. Tanda rofanya yaitu jika dibacakan dari contoh ja'at tullabu fil madrasah. At-tullabu huwa fa'il wa alamatur raf'i dhammah li'annahu jamak taksir. Dan contoh lainnya yaitu al-mu'minuna sholihuna. Al-mu'minuna huwa mubtada wa alamatur raf'i waw li'annahu jamak muzakkar salim. Materi yang kelima yaitu alamatun nasbi, yaitu tanda-tanda nasab. Ada 5. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima yaitu hazaf nun. Fathah ada 3. Yang pertama isim mufrad. Contohnya kataba Muhammadun ar-risalata. Ar-risalata adalah maf'ul bih, yang tanda nasabnya adalah fathah. Yang kedua jamak taksir, itu jamak yang tidak beraturan. Contohnya qara'tul kutuba fil maktabi. Kutuba adalah maf'ul bih, yaitu jamak taksir yang tanda nasabnya yaitu fathah. Yang ketiga fi'il mudhari' mansub. Contohnya lan yaktaba Muhammadun risalah. Lan yaktaba adalah fi'il mudhari' mansub karena didahului oleh huruf nasab.
Tanda nasab yang selanjutnya yaitu alif, yang mana ada satu yaitu asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka yusalli. Abaka adalah asmaul khamsah yang tandanya yaitu alif, abaka. Yang ketiga tanda nasab yaitu kasrah, yaitu pada jamak muannas salim. Contohnya ra'aitul mu'minati. Al-mu'minati adalah maf'ul bih, yang mana tanda nasabnya yaitu kasrah. Yang keempat yaitu ya, ada dua. Yang pertama tasniyah. Contohnya ra'aitu muslimaini. Muslimaini adalah tasniyah yang berposisi sebagai maf'ul bih, yang tanda nasabnya yaitu ya. Yang kedua yaitu jamak muzakkar salim. Contohnya ra'aitu muslimina. Muslimina adalah jamak muzakkar salim yang berposisi sebagai maf'ul bih, yang tanda nasabnya yaitu ya. Yang terakhir tanda nasab yaitu nun pada fi'il mudhari atau af'alul khamsah, yang mana nunnya dihapus. Contohnya lan tazhaba ilal madrasah. Tazhaba berasal dari kata tazhabani, karena dimasuki oleh huruf nasab yaitu lan, maka nunnya dihapuskan. Jika dibacakan contoh nasab yaitu ra'aitu muslimina. Al-muslimina huwal maf'ul bih. Alamatun nasbi ya li'annahu jamak muzakkar salim. Contoh yang kedua yaitu kataba Muhammadun ar-risalata. Ar-risalata huwal maf'ul bih wa alamatun nasbi fathah li'annahu isim mufrad. Materi yang keenam yaitu alamatul jarri atau alamatul khafdi. Alamatul jarri ada tiga. Yang pertama yaitu kasrah, yang kedua ya, dan yang ketiga fathah. Kasrah ada tiga yaitu isim mufrad munsharif, yaitu isim mufrad yang menerima tanwin. Contohnya azhabu ilal madrasati. Al madrasati adalah isim mufrad. Yang kedua jamak taksir munsharif. Contohnya al-ulama warasatul anbiya'i. Warasatul anbiya adalah tarkib idhafi, yang mana anbiya adalah jamak taksir yang tandanya adalah kasrah. Yang ketiga jamak muannas salim. Contohnya thalabul ilmi faridah alal muslimati. Al-muslimati adalah jamak muannas salim yang tandanya yaitu kasrah karena sebelumnya terdapat huruf jar. Alamatul jar yang kedua yaitu ya, ada tiga. Yang pertama tasniyah. Contohnya nazartu ila muslimaini. Muslimaini adalah tasniyah. Contoh yang kedua yaitu muslimina. Bi muslimina. Tanda jar yang ketiga yaitu fathah, yaitu isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya nazartu ila ahmada. Ahmada adalah isim ghairu munsharif karena dia tidak menerima tanwin, dan tandanya yaitu tanda nasabnya yaitu tanda jarnya yaitu fathah. Materi yang ketujuh yaitu alamatul jazmi, yang tandanya ada dua yaitu sukun dan hazaf. Sukun apabila fi'il mudhari sahih akhir yang didahului oleh huruf jazam seperti lam dan lamma. Contohnya yazhabu jika dimasuki oleh huruf lam menjadi lam yazhab, sukun. Tanda jazam yang kedua yaitu hazaf. Yang pertama fi'il mudhari mu'tal. Contohnya yaqdi. Yaqdi didahului oleh huruf jazam, maka huruf mu'talnya di huruf ilatnya dihilangkan. Yang kedua yaitu fi'il mudhari hazaf nun, seperti taf'aluna. Taf'aluna dimasuki oleh huruf jazam maka dihilangkan menjadi lam taf'alu. Jika dicontohkan seperti lam yazhabu huwa fi'il mudhari'.
wa alamatul jazmi sukun li'annahu fi'il mudhari' sahih akhir. Jumlah ismiyah huwa allati nabda bi isim au bi dhamir, yaitu yang didahului oleh isim atau dhamir. Jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dihukumi ma'rifah. Ma'rifah yaitu yang didahului oleh alif lam, isim alam, idhafi, isim dhamir, isim mausul, dan isim isyarah. Sedangkan khobar terbagi dua, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad ini terbagi pula tiga, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau syibhu jumlah. Dan mubtada terbagi menjadi dua, yaitu zahir dan mu'mar. Contohnya, al-muslimu salihun. Al-muslimu adalah mubtada karena didahului oleh alif lam. Sedangkan salihu adalah khobar, yang mana khobar mutabaqah dengan mubtada, yaitu mengikuti muzakkar atau muannas atau adatnya. Contoh yang kedua yaitu al-muslimatu jamilatu yang berbentuk muannas. Yang ketiga yaitu ana talibun. Ana adalah mubtada dalam bentuk dhamir. Yang keempat yaitu Ahmad fiddari. Ahmad adalah mubtada, sedangkan fiddari adalah khabar syibhu jumlah. Yang kelima yaitu Razak yadrusul lughah arabiyyah. Razak adalah mubtada karena merupakan isim alam, sedangkan yadrusu al-lughah arabiyyah adalah khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Materi yang kesembilan yaitu jumlah fi'liyah. Huwa allati nabda bi fi'il wa qablaha fa'il, yaitu yang didahului oleh fi'il dan setelahnya yaitu fa'il. Fi'il terbagi dua, yaitu fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum adalah fi'il aktif, contohnya doroba. Sedangkan majhul adalah fi'il pasif, contohnya doriba, yang kita kenal dengan naibul fa'il. Sedangkan fa'il terbagi dua, yaitu zahir dan mu'mar. Yang zahir artinya jelas, contohnya qara'a Ahmadun. Ahmadun adalah fa'il. Yang mu'mar yaitu contohnya fahimtu. Tu adalah fa'il. Selanjutnya kita akan mencontohkan jumlah fi'liyah, yaitu yusafirut tilmizu, yusafirut tilmizani, yusafirut talamizu, tusafirut tilmizatu, tusafiru tilmizatani, tusafiru tilmizatu. Yang mana bisa kita lihat fi'ilnya tidak berubah, sedangkan fa'ilnya berubah sesuai dengan adatnya. Fi'il terbagi dua, yaitu lazim dan muta'addi. Lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek, contohnya safaro, zahaba, dan jalasa. Sedangkan muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek, contohnya qara'a, akala, nasara, dan doroba. Contoh jumlah fi'liyah dalam kalimat yaitu khalaqallahun nasa. Khalaqa adalah fi'il maklum, sedangkan Allah adalah fa'il. An-nasa adalah maf'ul bih. Contoh yang kedua yaitu yaqra'ut tilmizu al-kataba. Yaqra'u adalah fi'il mudhari', at-tilmizu adalah fa'il. Materi yang ke-10 yaitu fa'il dan naibul fa'il. Fa'il telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang naibul fa'il. Naibul fa'il huwa al-ismu marfu'u allazi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yaitu isim marfu' yang mana fa'ilnya tidak disebutkan. Naibul fa'il berasal dari kata fi'il majhul. Fi'il majhul madi, cara membentuknya yaitu dhammah awaluhu wa kusira ma qablaha akhiruhu. Sedangkan cara membuat
fi'il majhul dalam bentuk fi'il mudhari' yaitu dhammah awaluhu wa futiha ma qablaha akhiruhu. Naibul fa'il terbagi dua, yaitu zahir dan mudmar. Contoh zahir yaitu dalam bentuk fi'il madi. Nasara Muhammadun Zaidan. Muhammadnya dihilangkan, nasara dhammah awaluhu wa kusira ma qablaha akhiruhu menjadi nusira Zaidun. Jadi yang menjadi naibul fa'il di sini adalah Zaidun. Contoh yang kedua yaitu dalam fi'il mudhari', yadrubu Muhammadun Zaidan. Muhammadunnya dihilangkan, maka pola cara membentuk fi'il majhul fi'il mudhari' yaitu dhammah awaluhu wa futiha ma qablaha akhiruhu menjadi yutrabu Zaidun, dan yang menjadi naibul fa'il di sini adalah Zaidun. Dalam bentuk mudmar, yang madinya yaitu darabna. Na adalah naibul fa'il dari dhamir nahnu. Contoh dari mudhari' yaitu nutrabu, yang mana berasal dari isim dhamir nahnu. Dalam kalimat bisa dijelaskan yaitu khalaqallahun nasa. Khalaqallahun nasa adalah fi'il fa'il, sedangkan khuliqun nasun, khuliqo adalah fi'il majhul, yang mana an-nasa adalah naibul fa'ilnya, yang mana pengganti dari fa'il yaitu Allah. Materi yang ke-11 yaitu mubtada wa khabar wa kana wa akhwatuha. Mubtada dan khabar sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Sekarang kita akan fokus membahas kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha fungsinya yaitu turfa'ul isim wa tunsabul khabar, yaitu merofakan isim dan menasabkan khabar. Teman-temannya kana yaitu amsa, asbaha, adha, zalla, bata, soro, laisa. Sedangkan khabar kana ada yang berbentuk mufrad, syibhu jumlah, dan jumlah. Contoh yang pertama yaitu at-talibu mahirun. Masuk amil kana menjadi kana at-talibu mahiron, yang mana khabar kananya berbentuk mufrad. Yang kedua, kana at-talibu fil fasli. At-talibu adalah isim kana, sedangkan fil fasli adalah khabar kana dalam bentuk syibhu jumlah. Contoh yang ketiga yaitu kana sholatu ba'da zuhri. Sholatu adalah isim kana, sedangkan ba'da zuhri adalah khabar kana dalam bentuk syibhu jumlah, yang mana itu adalah dzaraf dan mazruf. Contoh yang keempat yaitu kana tullabu zamiluhu jadidun, yang mana at-talibu adalah isimnya kana dan zamiluhu jadidun adalah khabar kana dalam bentuk jumlah. Contoh yang terakhir yaitu kana at-talibu yazhabu ila suqi. At-talibu adalah isim kana, sedangkan yazhabu ila suqi adalah khabar kana dalam bentuk jumlah fi'liyah. Materi yang ke-12 yaitu kada wa akhwatuha, yang mana di sini ada 3. Yang pertama af'alul muqarabah, yang menunjukkan makna dekat atau nyaris. Kada wa akhwatuha fungsinya sama dengan kana wa akhwatuha, yaitu turfa'ul isim wa tunsabul khabar. Yang termasuk ke dalam af'alul muqarabah ada 3. Yang pertama kada, contohnya kadal waladu yaskutu, yang artinya hampir saja anak itu terjatuh. Yang kedua karoba, contohnya karobal mataru yanzilu, artinya hampir saja hujan turun. Yang ketiga yaitu ausyaka, contohnya ausyakal ma'a an yantahi, yang artinya hampir saja air itu habis.
Yang kedua yaitu af'alur roja yang bermakna pengharapan atau semoga. Ada 3. Yang pertama asa, contohnya asallahu an yanjihani fil imtihan, semoga Allah memberiku kelulusan dalam ujian. Yang kedua haro, contohnya haral marido an yashfiya, semoga Allah memberi kesembuhan pada orang yang sakit itu. Yang ketiga yaitu ikhlaulako, contohnya ikhlaulakol muhmilu an yanjaha fil imtihan, yang artinya semoga orang yang lalai itu lulus dalam ujian. Yang mana af'alur roja ini sama dengan kana wa akhwatuha, tetapi khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah, yaitu khusus pada fi'il mudhari'. Yang ketiga yaitu af'alus syura yang bermakna dimulainya suatu pekerjaan. Af'alus syura sama dengan kana wa akhwatuha, yaitu turfa'ul isim wa tunsabul khabar. Yang pertama yaitu ansha'a, contohnya ansha'al qari'u yaqra'ul Qur'an. Al-qari'u adalah mubtada, yang artinya para pembaca memulai membaca Al-Qur'an. Yang kedua akhaza, contohnya akhazat tullabu yastami'una ilad darsi, para siswa memulai mendengar pelajaran. Yang ketiga yaitu bada'a, ibtada'a, ja'ala, qoma, tofaqo, alaqo, habba, dan inbaro, yang semuanya bermakna dimulainya suatu pekerjaan. Materi yang ke-13 yaitu inna wa akhwatuha. Inna fungsinya yaitu tunsabul isim wa turfa'ul khabar, yaitu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Inna wa akhwatuha, yang pertama inna, contohnya innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Innallaha, Allah adalah isim dari inna, sedangkan ghafurun adalah khabar inna. Yang kedua yaitu anna. Perbedaan dari inna dan anna adalah inna terletak di awal, sedangkan anna terletak di pertengahan. Contoh dari anna adalah i'lam annallaha ghafur. Inna dan anna bermakna penegasan atau bisa disebut dengan taukid. Yang ketiga yaitu lakinna. Contohnya qama hamidun lakinna zaidun jalisun, yang bermakna berlawanan, yang artinya Hamid berdiri sedangkan Zaid duduk. Yang keempat yaitu ka'anna. Ka'anna bermakna penyerupaan. Contohnya ka'anna Fatimah badrun, ka'anna Fatimata badrun, yang artinya Fatimah seperti purnama. Yang selanjutnya yaitu laita. Laita adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Contohnya laita syababa aidun, seandainya pemuda itu kembali. Yang terakhir yaitu la'alla. La'alla adalah cita-cita yang bisa tercapai. Contohnya la'allal matara nazilun, semoga hujan turun. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.